Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Ayub pasal 38. Ayub pasal 38 saya akan membacakan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema Tuhan berbicara. Kalau kita mengobservasi dari kitab Ayub pasal 38 ini, siapakah tokoh-tokoh yang ada di dalam peristiwa itu? Tentunya Tuhan dan Ayub. Karena Tuhan berbicara kepada Ayub, Tuhan menjawab Ayub. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah Tuhan berbicara kepada Ayub, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kehidupan Ayub, di mana ada banyak pertanyaan dalam diri Ayub. Mengapa anak-anaknya mati semuanya? Mengapa hartanya habis semuanya? Mengapa dirinya menderita penyakit? Padahal dia seorang yang saleh. Dia seorang yang hidup takut akan Tuhan. Seorang yang hidup benar. Dan Tuhan menjawab segala pertanyaan Ayub bukan dengan jawaban yang spesifik secara langsung. Tetapi Tuhan menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Ayub. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita merasa seakan-akan Tuhan diam ketika kita sedang mengalami penderitaan seperti Ayub? Sepertinya Tuhan tidak berbicara. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan, mengapa saya mengalami ini? Mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Mengapa orang benar menderita dan lain sebagainya? Ayub mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Ia kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatan, dan dihujani tuduhan dari sahabat-sahabatnya, penghakiman dari sahabat-sahabatnya. Ayub bertanya-tanya dan mempertanyakan keadilan serta kebijaksanaan Allah. Namun ketika Tuhan akhirnya berbicara kepada Ayub di dalam Ayub pasal 38 ini, Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub secara langsung. Sebaliknya, Tuhan bertanya balik dengan serangkaian pertanyaan yang menyingkapkan satu kebenaran yang besar. Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan tidak terbatas. Sedangkan manusia, pribadi yang terbatas dalam pengertian dan kuasanya. Kalau kita mempelajari kitab Ayub pasal 38 ini, yang pertama, dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan mengoreksi sudut pandang Ayub. Tuhan mengoreksi sudut pandang kita. Dalam ayat 2 dikatakan, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Ayub merasa bahwa dia punya hak untuk menggugat Tuhan, untuk meminta keadilan dari Tuhan. Tapi Tuhan membuka dialognya dengan teguran. Tuhan menyoroti bagaimana manusia sering menghakimi. Manusia sering menghakimi rencana Allah.
dengan pengetahuan manusia yang terbatas. Seringkali kita menilai Tuhan berdasarkan situasi saat ini. Kita lupa bahwa kita melihat dari sudut pandang yang sempit, sedangkan Tuhan melihat dari kekekalan. Sudut pandang yang jauh lebih luas daripada sudut pandang kita manusia. Sebelum menuntut jawaban dari Tuhan, mari kita rendah hati, mengakui bahwa mungkin kita tidak mengerti seluruh gambaran besar rencana Allah bagi kita. Manusia melihat dari sudut pandang yang sempit, dari situasi yang dialami, tetapi Tuhan punya rencana yang besar. Melihat dari sudut pandang yang besar, ada rencana, maksud Allah yang besar. Melihat dari sudut pandang kekekalan. Yang kedua, dalam ayat 4 sampai ayat 38. Kalau kita membaca, ya kalau disimpulkan, Tuhan mengingatkan kita. Siapa pribadi Tuhan itu? Siapa dia? Tuhan melontarkan lebih dari 60 pertanyaan kepada Ayub. Kalau kita baca ayat 4 sampai ayat 38, ada pertanyaan yang diberikan kepada Ayub. Di antaranya ayat 4, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Pernahkah engkau menyuruh fajar menyingsing? Ayat 12. Dapatkah engkau mengikat tali bintang-bintang? Ayat 31. Jadi kalau kita baca, ada 60 pertanyaan lebih. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk merendahkan Ayub, tetapi untuk menyingkapkan kemuliaan, kebesaran, dan hikmat Tuhan yang tidak terukur. Di tengah penderitaan kita perlu mengalihkan fokus dari mengapa aku mengalami ini, mengapa ini terjadi dalam diriku, menjadi siapa Tuhan itu. Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang maha mulia, Dia Allah yang maha dahsyat. Penghiburan sejati bukan datang dari jawaban yang logis, tetapi penghiburan yang sejati itu datang dari pengenalan akan Tuhan yang maha kuasa dan penuh kasih. Ketika kita mengenal bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu penuh kasih, ketika kita ada dalam penderitaan, kita tahu Tuhan sanggup menolong kita. Kita tahu Tuhan mengasihi kita. Kita tahu Tuhan mempedulikan kita. Disitulah kita akan mendapatkan penghiburan. Kita tahu Tuhan setia, tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengenal siapa Tuhan sebenarnya, kita belajar percaya. Bahkan ketika kita tidak mengerti mengapa kita mengalami situasi ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan maha kuasa. Tuhan itu setia, tidak pernah meninggalkan. Itu akan mendatangkan penghiburan dan kekuatan bagi kita ketika kita mengenal siapa pribadi Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menuntun kita kepada iman yang lebih dalam. Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub dengan memberikan alasan mengapa Ayub mengalami penderitaan, mengapa anak-anak Ayub mati, mengapa hartanya habis. Tuhan tidak menjelaskan bahwa Allah sudah berdiskusi dengan iblis dan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tidak, karena iman tidak tumbuh dari informasi, tetapi dari perjumpaan dengan Allah. Setelah mendengar, Tuhan berbicara kepada Ayub. Setelah mendengar jawaban-jawaban Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Ayub, di dalam Ayub 42 ayat 5, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja
aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi imannya itu bertumbuh ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia mendengar jawaban pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan berikan kepadanya. Bukan hanya dari kata orang. Tuhan mengizinkan penderitaan bukan untuk menghancurkan. Jadi Allah itu tidak pernah punya tujuan yang jahat kepada kita umat-umatnya. Ketika penderitaan Tuhan izinkan, masalah persoalan Tuhan izinkan, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, persoalan, penderitaan, kita akan lebih lagi datang kepada Tuhan. Ketika semua pengetahuan kita gagal memberikan penghiburan, Tuhan mengundang kita untuk percaya dan bersandar pada pribadinya. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam Ayub pasal 38, bukanlah akhir dari kisah penderitaan, tetapi awal dari pemulihan. Tuhan membawa Ayub dari pertanyaan kepada penyembahan, dari keluhan kepada kekaguman. Yang tadinya dia mempertanyakan keadilan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, tetapi Tuhan membawa Ayub untuk menyembah Dia melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Yang tadinya ada keluhan-keluhan mengapa mengalami ini itu, akhirnya dibawa kepada kekaguman akan Tuhan. Tuhan Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah yang maha mulia, Tuhan Allah yang dahsyat. Mungkin hari ini kita masih dalam fase bertanya, menanti jawaban Tuhan. Tetapi percayalah, Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Jika Tuhan sanggup mengatur bintang-bintang, Tuhan sanggup mengatur samudra, maka Tuhan juga sanggup mengatur hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan sanggup mengatur hidup kita. Mari kita belajar berdiam di hadapan Tuhan seperti Ayub. Menyembah walaupun tidak mengerti. Mempercayai bahwa Allah itu baik, Allah itu bijaksana, dan Allah berdaulat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Tuhan. Apapun yang kami alami, kami tahu Tuhan, semua ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Dan Engkau selalu punya rancangan yang indah, rancangan yang terbaik bagi kami umat-umat-Mu. Bahkan ketika kami tidak mengerti, kami harus mengalami penderitaan, kami harus mengalami kesulitan dan persoalan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Rancangan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kami mau terus percaya dan terus menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang selalu baik bagi kami. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami keluarga GBD LSD Magelang hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan kami hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari kami hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.